Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai tentang asam basa. Jadi asam basa itu ada 3. Yang pertama itu teori Arrhenius, yang kedua itu teori Bronsted-Lowry, lalu yang ketiga ada teori dari Lewis. Kita masuk ke teori yang pertama. Teori yang pertama yaitu teori Arrhenius. Menurut teori Arrhenius, asam merupakan zat yang dilarutkan dalam air menghasilkan ion H+. Jadi asam itu jika dilarutkan dengan air itu menurut Arrhenius itu akan terionisasi H+-nya. Kita masuk ke contohnya, yaitu pada contohnya yaitu HCl yang dilarutkan dengan air akan menghasilkan ion Cl- dan ion H+. Jadi menurut Arrhenius HCl ini merupakan sebuah asam. Lalu basa menurut Arrhenius yaitu zat yang bila dilarutkan dengan air itu akan melarutkan dengan ion OH-. Contohnya yaitu ada MgOH2 kali. MgOH2 kali itu jika dilarutkan dalam air itu akan menghasilkan ion Mg2+ dan ion OH-. Jadi MgOH2 kali ini menurut Arrhenius merupakan sebuah basa. Lalu yang kedua yaitu ada teori Bronsted-Lowry. Asam merupakan pemberi proton. Nah, proton di sini ini merupakan ion H+ yang telah terionisasi. Sedangkan basa yaitu penerimanya. Jadi ada yang melepas, ada yang menerima gitu. Nah, jadi basa ini penerima proton. Nah, proton ini apa? Proton itu H+. Lalu contohnya bagaimana? Yaitu ada NH3 yang direaksikan dengan HCl menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, di sini yang berperan sebagai asam adalah HCl. Kita panah ya, ini asam. Nah, sedangkan basanya berarti dari NH3. Kita beralih ke produknya. Nah, sedangkan produknya berarti kita beralih ke produknya. Berarti Cl itu berarti dia kekurangan OH-, berarti dia telah mendonorkan protonnya. Berarti dia pasangan dari asam. Nah, sedangkan kalau pasangan dari asam itu adalah namanya basa konjugasi. Nah, sedangkan NH4+ berarti kan dia menerima proton dari HCl. Nah, berarti yang dinamakan dengan asam konjugasi. Nah, jadi Bronsted-Lowry ini dikenal dengan teori asam basa konjugasi atau basa asam konjugasi. Lalu yang ketiga yaitu ada teori dari Lewis. Menurut Lewis ini asam ini adalah yang menerima pasangan elektron bebas atau yang bisa disingkat dengan PeB. PeB ya. PeB. Nah, sedangkan basanya ini yang memberikan pasangan elektron bebas. Jadi syarat basa menurut Lewis ini adalah memiliki pasangan elektron bebas. Nah, elektron bebas yang dimaksud itu apa sih? Elektron bebas yang dimaksud adalah elektron yang tidak berikatan. Kita langsung masuk ke contohnya. Nah, contohnya yaitu ada NH3 dan BF3 bereaksi menjadi NH3BF3. Nah, di sini yang berperan sebagai asam adalah BF3. Sedangkan NH3 ini berperan sebagai basa. Loh, kenapa BF3 masuk ke asam sedangkan NH3 ini masuk ke basa? Yuk kita lihat. NH3 ini memiliki pasangan elektron bebas. Jadi NH3 ini mampu memberikan pasangan elektron bebas terhadap BF3. Jadi NH3 ini dikatakan sebagai basa Lewis dan
BF3 dikatakan sebagai asam Lewis. Lalu selanjutnya kita akan membedakan perbedaan asam dan basa. Jadi, asam itu diketahui bahwa rasanya asam dan diketahui juga pH-nya itu kurang dari 7. Dan asam itu dapat mengubah kertas lakmus biru menjadi kertas lakmus merah. Nah, sedangkan basanya berarti kebalikan dari asam. Berarti basa itu memiliki rasa yang pahit dan pH-nya juga lebih dari 7. Dan jika asam itu mengubah lakmus biru menjadi merah, berarti basa itu mengubah lakmus merah menjadi lakmus berwarna biru. Untuk selanjutnya itu kita akan membuktikan benar nggak sih kalau asam itu pH-nya kurang dari 7 dan basa itu pH-nya lebih dari 7. Dan beberapa larutan yang tidak diketahui asam atau basanya, kita akan membuktikan bahwa pH yang lebih dari 7 itu merupakan basa dan pH yang kurang dari 7 itu adalah asam. Langsung saja kita serahkan ke teman saya. Oke, terima kasih. Nah, untuk beberapa video ini akan ada beberapa yang terpotong karena satu dan lain hal. Terima kasih, selamat menyaksikan.
jadi tadi kan udah nonton nih video media pembelajarannya. Jadi saya serahkan kembali ya. See you. Terima kasih atas penjelasannya. Nah, jadi diketahui ya bahwa larutan cuka itu merupakan larutan asam. Dan larutan air jeruk lemon itu merupakan juga larutan asam. Kenapa? Karena pH-nya itu kurang dari 7. Nah, sedangkan larutan sabun dan larutan kapur itu diketahui bahwa pH-nya lebih dari 7. Berarti larutan tersebut adalah larutan basa. Sekarang sudah bisa membedakan kan bedanya larutan asam dan larutan basa? Nah, kalau sudah paham, berarti kalian dapat melakukan percobaan secara mandiri seperti yang dicontohkan untuk membuktikan sendiri. Benar nggak sih kalau asam itu pH-nya kurang dari 7 dan basa itu pH-nya lebih dari 7? Dan coba kalian juga buktikan bahwa bisa nggak sih tumbuhan yang ada di sekitar kita, misalnya itu ada mahkota kelopak bunga, itu bisa dijadikan sebagai penentu asam atau basa dari suatu larutan. Dengan cara yaitu mahkota bunganya itu dihancurkan dulu dan dilarutkan, lalu diteteskan pada larutan cuka atau larutan kapur. Nah, kita akan melihat perubahan warnanya. Sekian pertemuan kali ini, semoga dapat membantu dan saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.